firman Tuhan, dengan berbagi kesaksian, itu intinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Agar kita selalu dikasihi Tuhan, karena kasih Tuhan itu hadir dalam diri kita, supaya kita juga dapat mengasihi Tuhan Yesus. Karena kasih pertama datang dari Tuhan Yesus. Tanpa ada kasih Yesus, kita tak mungkin ada kasih dalam diri kita. Karena Yesus sendiri adalah kasih. Itu. Pak Gem, semua belum kenal loh. Iya, saya mau kenalkan nama saya yang belum kenal, bukan Pak Gem Bulastri. Nggak apa-apa. Nama saya aslinya Ruloh Edward Sibu, tapi dipanggilannya lebih gampangnya Lovi. Ya, lebih trennya di sini Lovi. Ya, jadi supaya nggak salah lagi. Nggak apa-apa aku. Saya juga suka bercanda orangnya, luar biasa. Puji Tuhan. Saya juga dari perbatasan ya, Surabaya kemari. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Saya dapat kesempatan yang indah untuk bisa berbagi cerita, kesaksian, kemurahan Tuhan Yesus yang kemarin saya hari Minggu ya sudah saya bagikan semuanya untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, bagaimana yang dibuat dalam diri saya, dan semua itu saya bersyukur saya datang kemari untuk dapat kembali menceritakan begitu baiknya Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena kita datang kemari yang tadi saya bilang, salah satu tujuannya supaya kita itu mendapat bagian dalam kasih Yesus. Supaya kita itu dapat menjadi anak-anak Allah. Dari seperti itu anak-anak Allah pun kita akan nantinya diberi kuasa oleh Allah sendiri dalam diri kita. Asal kita benar-benar percaya, kita benar-benar yakin, mempunyai iman bahwa kita mengenal Yesus, kita percaya pada Yesus, dan Yesus pun memberikan kuasa dalam diri kita. Oleh karena itu, saya lebih menguatkan untuk dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes 1 ayat 12. Mungkin Mas Sofi bisa bacakan untuk saya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Oke, enggak. 1. Kita tahu ya dari firman Tuhan, kalau kita percaya, kita menjadi anak-anak Allah, kita diberi kuasa dalam setiap diri kita untuk tadi yang seperti yang Bulastri bilang, ini kesamaan ya, dari kesaksian itu firman itu keluar. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja ya. Setiap diri kita itu diberi kuasa. Ada kuasa dalam diri kita. Kalau kita yakin percaya, itu kita bisa mengusir segala setan. Amin. Bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Asal yakin kita percaya. Karena Yesus sendiri sudah menyatakan ada kuasa dalam diri kita. Kita mengenal Yesus, kita percaya kepada Yesus. Yesus pun memberikan senjata dalam diri kita. Salah satunya itu kuasa Yesus yang sungguh ampuh. Soalnya kalaupun kita ragu apa yang telah dinyatakan Yesus, kadang orang percaya. Dulu saya juga seperti itu.
percaya hanya di bibir. Ya, sangat mudah sekali. Kalau orang ditanya, apa kamu percaya sama Yesus? Percaya, gampang. Tapi percaya yang bagaimana yang Yesus minta? Itu yang kita harus tahu. Percaya ya untuk melakukan kehendak Allah dengan segenap hati kita. Supaya kita benar-benar ada dalam hati Yesus. Untuk kita diberi kuasa. Kita firman satu lagi dari Lukas 9 ayat 1 dan 2. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Amin. Jadi sudah jelas pasti ya. Kalau dulu Yesus bersama murid-muridnya. Dan kita pun semua ini murid-murid Yesus. Tanpa kecuali. Jadi kita kadang gini ya, kalau saya sendiri dulu memang berpikir saya mau menyembuhkan orang itu mikir ya lek sembuh, lek gak diguyu aku, iya kan? Dia banter-banter dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita tidak yakin, tidak percaya. Nanti kita yang malu. Saya dulu dapat seperti itu ya. Saya diajarin, dapat pengetahuan itu, ajaran itu dari sahabat Besti juga Pak Yuwan. Terus saya itu berpikir punya angan-angan, iya ya. Saya punya kuasa, saya bisa menyembuhkan orang. Itu saya bisa terkenal di mana-mana. Salah satunya, pokoknya ada orang tetangga masuk rumah sakit kritis yang pakai alat itu jantung itu terus saya dipanggil terus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, orang itu sembuh. Waduh, saya bangga pada Yesus. Tapi sebaliknya saya mikir iya lek sembuh terus merotit gitu mati orang terbiye. Iya, saya dulu khawatirnya seperti itu, punya rasa khawatir, ada, iya lek sembuh. Saya pulang, awalnya dijemput dengan bangga, pulang terus naik ojek, gagal balik, iya tuh. Itu, yang utama kita memang benar-benar diajak percaya pada Yesus. Seperti tadi yang Bu Lastri saksikan, penyembuhan atau pengusiran setan itu memang dari diri kita. Dari diri kita mantep, yakin, percaya kita punya kuasa, diberi kuasa Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan akan beritakan keluar. Amin. Terjadi. Itu harus yakin. Kesembuhan pun sekarang, saya pun awalnya dari diri saya. Ya sebelum saya keluar, saya pakai diri saya pakai keluarga saya. Terus sekarang yang banyak itu, cucu saya doakan, puji Tuhan. Ada kuasa yang keluar. Soalnya kita berdoa dengan yakin, dengan iman, itu pasti terjadi. Seperti itu. Karena kita nggak bisa berbuat-buat. Ya kuasa itu kita nggak bisa untuk sekedar asal keluar dari kata-kata tanpa yakin, tanpa iman. Itu tidak mungkin terjadi. Karena Yesus juga
ada firman Tuhan, penuhilah mulutmu dengan pujian-pujian. Gitu ya. Ada ya? Mulut kita itu dipenuhi dengan pujian-pujian. Maksudnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Agar memang benar-benar apa yang kita ucapkan itu keluar kuasa. Dari hari ke hari kita harus menjaga pembicaraan kita. Yang kita keluar dari mulut. Supaya jangan kita baca firman, ada kuasa, tapi ketemu orang miso-miso, ya, itu bukan untuk menyatakan sabda Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar melatih diri kita dari pikiran, perkataan, perbuatan, supaya benar-benar dari hari ke hari dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, ya Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam diri kita. Itu makanya saya bicara seperti ini bukan asal bicara, tapi saya mempunyai bukti dalam keluarga dulu, mungkin bapak ibu juga saudara-saudara dari lingkungan kecil dulu, yang dekat dulu aja didoakan. Kalau memang nanti Roh Kudus mengatakan untuk keluar, tahu-tahu ada orang yang lihat kayak tadi Bu Lastri tiba-tiba terjadi, otomatis Bu Lastri mendoakan, itu Roh Kudus bekerja. Amin. Seperti itu. Dimanapun nanti kita bisa menyatakan kuasa Yesus yang ada dalam diri kita, tanpa harus malu-malu. Karena dalam firman Tuhan juga, kalau kita malu-malu, Tuhan Yesus juga malu-malu sama kita, tidak menganggap kita nanti. Seperti itu. Jadi kita tetap harus bisa menjaga kuasa yang telah dinyatakan, diberikan pada Yesus dalam diri kita, dengan kasih, dengan cinta, kasih Tuhan, seperti tadi yang selalu dipuji-pujian, kita mencintai Yesus, intinya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Supaya selalu Roh Kudus hadir dalam diri kita, tidak pergi, tidak menjauh, seperti itu. Karena Tuhan Yesus senang selalu dipuji-puji, seperti itu. Saya kira itu aja renungan pada malam hari ini. Saya juga sekalian pamit. Besok pagi saya sudah pulang kembali ke Surabaya, seperti itu. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang kangen bisa hubungi Pak Juwan. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara sekalian. Saya kembalikan lagi nih buat teman. Selamat malam, berkah dalam. Amin. Tuhan berkati. Oh, haleluya.